Kami akan ajak Anda untuk jalan-jalan ke luar negeri mendengar seperti biasa. Interaksi Dubes RI kami hadirkan pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Saat ini kami sudah tersambung dengan Duta Besar Republik Indonesia, Duta Besar luar biasa, berkuasa penuh untuk Baghdad di Irak mendengar. Dan bersama kami ada Pak Dubes, yaitu akan segera kami kenalkan Anda dengan Pak Ilman Lubis. Selamat malam Pak Dubes. Selamat siang, Pak. Apa kabar nih Selamat Pak siang Dubes? di sini. Ya Pak Dubes. Apa kabar Pak Dubes? Baik, Pak. Baik. Syukur alhamdulillah Pak Dubes. Ini kami kalau dengar Irak itu kesannya kayak masih perang dan sebagainya. Tapi nanti dijelaskan sekarang ya Pak ya. Benar nggak sih itu yang dilaporkan masyarakat katanya masih perang dan sebagainya. Ada bersama kami Pak Elmar, jadi untuk Anda boleh bergabung bersama kami ya seperti biasa. Interaksi Dubes RI kami juga hadirkan melalui kanal YouTube Radio El Sinta. Jadi untuk Anda silakan mampir ke YouTube, kemudian cari kanal YouTube-nya El Sinta. Sedang live di sana. No edit-edit lah ibaratnya gitu ya. Kalau mau tanya langsung atau berinteraksi, kalau mau interaksi langsung boleh nanti di 0215869000. Tapi kalau yang hanya sekedar mau nyapa, mau tanya dan sebagainya, boleh di chat box-nya saja di sana. Atau Anda boleh bergabung bersama kami melalui WA El Sinta 081 1806543. Sekarang apa kabar nih Irak Pak Elmar? Ya baik, kondisi kami di sini baik. Hanya memang Irak masih dalam transisi menuju kondisi yang normal. Tapi kalau normalnya normal, Mas. Walaupun ada ancaman di sana sini di sektor keamanan, tapi secara keseluruhan negara ini sudah mulai beralih ke arah yang normal. Sudah aman ya ibaratnya Pak secara umum ya, kondusif lah ya. Kalau dibilang aman, tapi masalahnya unpredictability ya. Dari sudut keamanan sulit untuk diduga karena masih ada gangguan-gangguan keamanan yang bisa saja terjadi kapan saja gitu ya. Contohnya gimana tuh Pak Dubes? Maksudnya apa tuh? Keamanan dalam konteks apa? Ya konflik antara kelompok-kelompok yang ada di sini termasuk ISIS masih ada ya Mas. Konflik ISIS walaupun mereka sudah tidak jadi kekuatan real dengan wilayah, tapi mereka bisa melakukan operasi bom kiri, bom kanan gitu saja muncul. Belum lagi gangguan-gangguan lain yang muncul dari kelompok-kelompok politik yang ada di sini. Agak seram ya Pak Elmar, nggak takut Pak dengan kondisi seperti itu Pak? Tugas Mas. Panggilan negara ya Pak ya, mau gimana lagi, namanya juga sebuah tugas negara. Tapi kondisi warga negara kita Pak, ada berapa sebenarnya WNI kita yang saat ini masih bertahan? WNI kita di sini ada 850-an. Sebagian bekerja sebagai profesional, yang kami catat itu yang bekerja di wilayah-wilayah di selatan untuk insinyur di perusahaan-perusahaan minyak di Basra, lalu ada juga yang di hotel, perhotelan, ada juga yang bekerja sebagai pilot. Ada pilot 10 orang kalau nggak salah pilot itu di perusahaan Fly Baghdad namanya, itu perusahaan penerbangan domestik ya. Ya. Jadi orang-orang kita bukan orang sembarangan ya kalau kerja di sana Pak ya? Iya, tapi sayangnya masih ada juga tenaga kerja non profesional yang sebetulnya statusnya ilegal. Ya, itu dia. Berapa banyak Pak? Sudah ada data yang dikumpulkan kira-kira tuh berapa banyak yang masih bekerja di sektor domestik yang sebenarnya tidak ada izinnya dari pemerintah Indonesia? Itu jumlahnya kurang lebih naik turun ya Mas, sekitar 300 sampai 300-an gitulah ya. Itu jumlahnya naik turun karena mereka kan masuknya ilegal. Jadi datanya juga kita nggak bisa terlalu akurat. Terakhir kita dengar ada 400-an.
Yang Tapi main itu juga iya turun ya. naik, Iya turun naik. betul. Jadi nggak bisa kita sebutkan angkanya berapa. Nah, yang main itu Tetapi siapa Pak? Kok bisa menyelundupkan warga negara kita di sana dan dipekerjakan, Pak? gimana? Yang menyelundupkan ini siapa sebenarnya? Ya dari Jakarta Mas, kan Waduh. ada perusahaannya, Hmm. ada segala macamnya yang di luar jangkauan kita. Memang itu jadi masalah. Dan ini menjadi pekerjaan bukan hanya oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Baghdad, tapi juga termasuk pemerintah dalam negeri ini Pak ya, termasuk juga pemerintah daerah. Dan kami ini juga punya tugas yang sama kan sebenarnya Pak ya? Betul, betul, betul. Hanya kami mau nggak mau kita harus melakukan upaya perlindungan ya. Ya. Bagaimanapun juga mereka adalah warga negara kita dan kita berusaha untuk melakukan perlindungan untuk menjaga jangan sampai hak-haknya secara layak dilanggar. Ya, kuratifnya ada di Pak Elmar dan teman-teman ya di KBRI Baghdad. Nah, kalau kita ngomongin soal ekonomi nih Pak, yang penting itu adalah ketika kita hubungan dengan negara yang kayak minyak kayak Irak gitu, kita dapat manfaat ekonominya lah gitu. Manfaat Iya, apa yang kita dapatkan dari hubungan kita dengan Irak nih Pak Dubes? kita banyak sekali. Kita bentuk perusahaan ekspor kita lumayan ke mereka dan potensi ekonomi yang ada di negara ini juga besar. Kita juga perusahaan misalnya Pertamina ada investasinya di sini di selatan di Basra ya, investasi untuk kilang minyak gitu ya. Lalu ada perusahaan makanan misalnya, kita ekspor kendaraan, besi, bahan-bahan makanan seperti Supermi, Indomie, kopi, Wah, apa segala macam ada di sini. ada semua tuh produk-produk Ada kita itu. semua. Waduh. Iya. Lalu minyak sawit, produk kertas misalnya, Mas. Produk-produk kertas seperti kertas itu kertas ya, Jiwi kertas Kimia. apapun. Ya. Itu dari Indonesia itu semuanya. Itu pabriknya di Padalarang kalau nggak salah Pak ya, PT Jiwi Kimia. Itu kali Pak perusahaan itu. Wow, banyak perusahaan Mas, banyak perusahaan. Dan potensi yang ada sebetulnya lebih besar lagi, cuman karena kondisi negara ini masih dianggap belum kondusif kurang gitu menarik ya, belum kondusif, jadi agak kurang mendapatkan perhatian dari pihak swasta di kita. Nah itu dia. Ini jadi PR-nya Pak Elmar dong artinya untuk bisa memberikan peluang-peluang itu ke dalam negeri. Tapi gini Mas, wajar juga karena memang di sini masih seperti saya katakan masih transisi ya. Jadi misalnya aspek perbankan itu masih sangat lemah. Jadi orang juga masih susah ya untuk melakukan transaksi perluasan ke investasi besar-besaran. Tapi tidak menghalangi investasi yang sudah dilakukan oleh kita di bidang farmasi misalnya Dexa. Ya itu untuk obat-obatan, farmasi, vaksin, bukan COVID ya, vaksin kan banyak ya Mas. Vaksin yang di luar itu ya, di luar COVID. Ya, lalu Indomie itu udah buka pabrik gitu. Indomie pabriknya di mana-mana Pak ya? Iya di Babil, itu Babil kalau dengar Tower of Babylon gitu ya. Itu sekitar 1 jaman kali ya dari Baghdad. Dan mungkin beroperasi tahun depan itu pabriknya. Jadi nanti akan ada produksi massal Indomie yang dipusatkan di Irak, kemudian bisa disebarluaskan di negara sekitar Irak dong Pak? Bisa juga. Cuman kan Irak lumayan luas Mas. Kenapa dipilih di Babil? Karena itu ke utara dan ke selatan. Jadi kayak di tengah. Aksesibilitasnya gitu ya. Ibaratnya kalau Jawa ya Jawa Tengah gitu. Iya. Nah, jadi Pak, kalau produk makanan misalnya secara luas kita dengan mudah bisa dapatkan. Contoh apa sih Pak? Ini baru kami tanya loh tadi. Apa saja Pak selain Indomie tadi? Apa merek-merek nggak Pak? Semua produk saset kopi apa segala macam susah saya sebutin satu-satu. Kalau Mas masuk ke Indomaret ya itu isinya produk Indonesia. Iya. Waduh. Jadi orang-orang kita yang kerja di sana nggak homesick dong Pak, nyari barang kita banyak di sana. Enggak sih, enggak susah kalau mau minum
Kopi saset misal gitu ya. kopi saset apa aja lah sebutin namanya. Ada semua di situ. Nah bedanya apa, Pak? Soalnya, Mas. Bedanya apa? Kalau bedanya apa? Kalau saya coba komparasi misal produk Indomie saja ya. Jadi Indomie iklan gratis nih kalau di El Cinta jatuhnya kita bahas. Tapi nggak apa-apa karena partners kita. Nah, Indomie di kita kan atau di Asia pada umumnya kemasannya kecil-kecil. Tapi kalau di Afrika tuh gede-gede. Nah, kalau di Irak bagaimana? Enggak, sama aja kayaknya. Kalau di kita sama persis ya. Sama. Tulisan mungkin ada logo atau rasa yang berbeda. Pernah cobain Pak Dubes? Enggak juga, enggak ada bedanya. Sama persis, saya kira beda ya. Ini jadi Tapi kami itu bukan hanya Indomie loh, ada merek lain loh. Ya, mie sedap ada, super mie ada. Pasti lengkap kan Pak Dubes? Kenapa? Pasti lengkap ya semua merek-merek mie instan ya? Ada lengkap. Seperti kopi saset itu lengkap kopinya itu, apa aja ada itu. Waduh, enak nih kalau main-main ke Irak ya. Homesick itu tinggal main ke minimarket nyari produk Indonesia nggak susah-susah. Ini kadang-kadang jadi kita berpikir seperti ini Pak Dubes. Kita tuh selalu merasa kecil. Kita tuh selalu merasa sebagai negara yang tidak punya kekuatan. Tapi tanpa kita sadari kalau kita keluar negeri, kita harus bangga karena produk Indonesia tuh ada di etalasenya tuh lengkap. Nah yang kayak gini kan nggak diketahui banyak masyarakat umum tuh Pak Dubes. Iya, betul. Memang kita selalu ada kecenderungan melihat halaman rumah orang lebih bagus gitu ya. Memang kita nggak Indonesia bukan yang paling puncak, tapi nggak seperti yang sering kita dengar di dalam negeri. Kayaknya kita tuh udah parah banget gitu ya. Negara nggak punya kekuatan, ibaratnya gitu ya. Enggak, sebenarnya kalau kita biasa melihat perbandingan, kita bagus kok. Penanganan, penanganan banyak macam juga kita bagus, relatif bagus. Nggak buat orang kayak mau bunuh diri aja. Gitu. Negara kita nggak susah kok ya Pak ya. Nah kalau orang Irak melihatnya Indonesia itu sebagai negara seperti apa Pak? Pandangan umumnya deh, baik dari pemerintah atau masyarakatnya. Secara umum sih positif, tapi mereka juga akan relatif informasinya ya sedikit. Mereka ini kan kondisinya agak dalam kondisi yang tertutup, mereka lebih cenderung melihat ke dalam. Masih ada masalah soalnya ya. Tapi positif secara umum melihat Indonesia positif. Nah, positif itu kan nggak bisa dibiarkan begitu saja. Minimal kita sudah punya nilai lebih tinggi ketimbang negara lain yang belum diketahui. Dimanfaatkan oleh apa? Oleh KBRI kita di sana, Pak, terutama untuk bisa menginjakkan kaki kita lebih dalam. Kalau dari sudut ekonomi, kita secara rajin berupaya untuk meningkatkan penetrasi pasar produk kita ya. Dalam konteks politik, kita hubungan bilateral kita baik dalam berbagai isu. Selebihnya kalau Bapak bicara mau nanya pariwisata kan zamannya COVID sekarang stop semua. Iya, agak bingung juga. Mau masuk aja nggak bisa kok. KBRI malahan nggak bisa mengeluarkan visa selama COVID. Jadi masih restricted Pak, daerah Irak masih belum dilonggarkan seperti kita? Nggak, ini kan baru longgar-longgar kan baru berapa hari ini ya. Saya bicara dalam rangka jangka waktu 2 tahun ya. Kan sekarang kita mulai buka-buka tuh. Betul. Banyak negara juga mulai buka-buka, mulai menurun. Tapi dalam periode COVID ini memang pengaruhnya banyak. Juga arus orang juga sulit. Ya. Sebelum era COVID, apakah tinggi perjalanan wisata dari Irak ke Indonesia ataupun sebaliknya dari Indonesia ke Irak, Pak Dubes? Tidak terlalu banyak, Pak. Tidak terlalu banyak karena kondisi seperti tadi lagi. Irak kan bukan negara normal ya. Banyak kendala untuk berkunjung ke Irak dari Indonesia, terutama dari aspek keamanan. Jadi kalau ngomongin soal hubungan dagang, volume kita tidak besar-besar banget dengan Irak, Pak? Lumayan kita volume dagang kita tahun 2021 itu 218,44 juta. Naik sebetulnya sedikit dari tahun 2020 dari 212-an menjadi 218-an. Ya wajar naik udah syukur Covid, Mas. Patut kita syukuri ya, minimal naik Pak ya, tidak berhenti ya. Iya. Ya, kemudian mau dikejar ke arah mana atau mau diekspansi ke arah mana atau ada target khusus oleh Pak Dubes? Sebenarnya yang menjadi perhatian kami adalah investasi dari produk-produk yang sudah mempunyai nama ya Mas.
Contoh, Pak. termasuk contoh makanan, kosmetik, tadi apa namanya Dexa itu apa? Obat-obatan, farmasi. Farmasi ya, dan tidak bisa dilupakan tadi Pertamina itu minyak ya. Minyak. Tidak bisa dilupakan, diabaikan potensi lain ekonomi yang begitu besar di Irak karena mereka akan membangun kembali negaranya. Jadi Infrastruktur, Pak. pembangunan infrastruktur dan segala macam itu terbuka. Hanya investasi dalam bentuk seperti ini kan membutuhkan satu format investasi jangka panjang. Jadi bukan low hanging fruits yang gampang diambil gitu, datang laku beli, jual dapat duit. Itu kan jangka panjang. Iya. Jadi ya kita juga harus lebih bersabar untuk melihatnya lebih dalam konteks jangka menengah dan panjang. Kalau kan nanti kita ketinggalan. Kalau maunya yang cepat ya susah. Kalau mau cepat instan ya main judi, Pak ya, namanya Pak ya, namanya investasi Ya, kan harus di-maintain ya. Betul. Iya. Tapi Pak Elmar coba kenalkan misal kayak Wika atau mungkin konstruksi-konstruksi BUMN yang kita miliki banyak banget Pak, Utama Karya dan sebagainya. Dikenalkan tidak ke pemerintah Irak, Pak? Iya, cuman agak susah juga sih. Cuman seperti saya bilang, transisi negara ini kan masih dalam kondisi yang rumit. Birokrasinya, politik, dan lain-lain itu agak rumit. Kalau ya takutnya nanti kebalap sama Perancis misal. Perancis kan punya pengaruh yang besar ya kalau di kawasan Semenanjung. Takutnya kebalap negara lain nanti, Pak? Enggak hanya Perancis, Turki kuat. Turki, Perancis. Mana lagi Pak yang punya kekuatan kuat di sana, Pak? Arab Saudi? Oh, enggak. Iran, Mas. Iran. Itu kuat. Peran di ekonomi, di politik juga kuat. Dan jangan dilupakan Amerika dan lain-lain ya. Iya, apalagi Amerika Pak ya, sudah bercokol lama di sana. Menarik nih. Ya. Mungkin Anda penasaran ya dengan nasib peninggalan-peninggalan Presiden Irak dulu kali ya. Mau tanya boleh, silakan hubungi El Sinta. Mumpung ada Pak Elmar, Duta Besar luar biasa berkuasa penuh untuk Irak di 0215869000. Telepon saja di sana atau melalui pesan singkat dan juga WA di 0811806543. Kalau kemarin kami berbincang dengan Pak Dubes RI untuk Malaysia, Pak Hermono, kami dengar cerita yang menarik-menarik tentang budaya nih, Pak. Kalau di Irak ada cerita menarik tidak yang bisa jadi ini info yang baru untuk kita-kita? Menarik, Mas. Kalau menarik sekali. Ini Irak ini sejarahnya panjang sekali. Jadi kalau Mas dengar Sumeria, Assyria. Saya ngerti Sumeria. Ya, Assyria, Babylon. Ini peradaban tua semua, Pak ya. Peradaban tua dan juga Islam di sini sangat di sini tempatnya lah, Mas. Makanya tahun lalu kebetulan saya diundang juga Paus kan berkunjung ke sini karena kan di sini ada kuburannya Nabi Ibrahim ya, Abraham. Jadi dari sektor sejarah, agama, kultur dan lain-lain di sini salah satu titik awal di kawasan ini di Timur Tengah ini. Negara yang peradabannya tua sekali, bahkan iya. Kami pernah dengar perpustakaan Baghdad ya yang dibakar oleh Genghis Khan segala macam. Kalau Mas berkunjung ke sini ngelihat ada harpal, alat harpa yang pertama di sini juga. Dan katanya juga sekolah musik pertama di dunia itu di Irak ya Pak ya? Apa di dunia? Sekolah musik pertama di dunia itu adalah di Irak dulu. Itu kalau itu saya dengar belum pernah dengar. Tapi yang jelas mereka boleh dikata yang awal-awal lah dari semuanya. Bahkan di banyak kalangan sejarawan bilangnya cradle of civilization atau apa ya, cradle tuh tempat lahirnya civilization. Bisa didebat mungkin sama India. Kawah Chandra di muka dari civilization, peradaban kemanusiaan ya Pak ya. Ya walaupun bisa didebat juga sama India sama Cina ya. Tetap saja punya versi masing-masing. Tapi yang kami perlu ketahui adalah dengan tingginya budaya di sana di zaman dahulu. Kalau sekarang tuh sisanya apa Pak? Yang tertinggal seperti apa kondisi terkini ini ya Pak?
susah ya karena periode yang ribuan tahun begitu membawa warna masing-masing. Dan terkadang sisa belakangnya itu tersisa, boleh dikatakan nggak tersisa gitu. Yang ada hanyalah bekas-bekas fisik doang gitu ya. Waduh. Banyak Jadi sekali sisa barang-barang bangunan fisik gitu Pak Dubes ya, tidak ada peninggalan yang perlu ya ibaratnya bisa dijadikan kultur. Mungkin kalau kultur dan politik mereka lebih relatif nggak terlalu berbeda sama negara-negara Timur Tengah lainnya. Oh, alias panas. Kita tahu ya. Kita jemai dulu, ada pendengar nih Pak Dubes. Ada Pak Umar di Bogor, ada juga Pak Rudi di Surabaya. Kita ke Bogor dulu ya. Pak Umar, selamat malam Pak Umar. Malam. Selamat, ya Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat كيف berbuka ya. حالك في بغداد؟ كله كويس أو Apalagi Pak? Saya mau menunggu berkatan, saya kira mau mendoakan Pak. Padahal tanya apa kabar ya, silakan. Kabar, iya. Pak Dubes, mohon izin Pak Dubes. Kita kan profesinya dosen ini kan, kadang kita perlu melanjutkan kuliah doktoral gitu. Kalau kita kejar ke Eropa atau emang ada rencana Pak kuliah S2 di sana atau S3 di sana? Iya, S3. Saya kepikiran kenapa nggak ke Irak ya, karena punya latar belakang sejarah yang menarik gitu kan. Gimana dunia pendidikan di sana? Apakah potensial kita lakukan kerjasama begitu untuk para dosen-dosen yang belum doktor gitu? Ya, atau siapa tahu ada kerjasama pemerintah ya dengan dunia pendidikan sana itu ya. Biar biayanya pastinya kan lebih murah kan. Betul. Kayak namanya juga scholarship gitu Pak ya, apalagi kalau ada scholarship penuh ya. Iya betul. Iya. Baik, terima kasih Pak Umar, ini Pak dosen. Selamat malam Pak dosen. Dari Bogor kita ke Surabaya, ini ada Pak Rudi. Selamat malam Pak Rudi. Selamat malam Pak. Ya Pak Rudi, ini kita jalan-jalan ke Irak dulu nih Pak Rudi, silahkan. Ya, saya mau tanya ini, di Irak kan waktu lalu Saddam Hussein presidennya kan digulingkan, terus dihukum mati. Lah gimana masyarakat Irak memandang pimpinan mereka itu, masih trauma atau masih menghormati? Terus juga waktu perang Irak-Iran kan banyak orang Indonesia yang pulang ke negara Indonesia, apa mereka sudah balik, apa mereka bisa istilahnya bekerja seperti dulu lagi gitu. Iya, baik, menarik nih pertanyaan dari Pak Rudi di Surabaya. Soal dunia pendidikan, apakah ada kemungkinan Pak? Karena di sana juga punya dunia pendidikan yang cukup tua ya. Bagaimana Pak Dubes? Pendidikan di kita di Irak di sini saya rasa bisa-bisa saja, tapi saya nggak menyarankan ya, karena kondisinya mereka sendiri pendidikannya masih kacau. Seperti saya bilang, birokrasi, pemerintahan, banyak sektor masih dalam transisi. Jadi mereka sedang memperbaiki internal ke dalam. Jadi masih sulit masuk. Saya belum pernah dengar ada mahasiswa asing dengan beasiswa dan lain-lain. Karena sekolah di sini juga susah untuk orang Irak sendiri. Jadi walaupun mereka punya sejarah yang panjang tentang pendidikan, tentang ilmu pengetahuan, tahu sendiri ya namanya. Tapi hancur lebur ya Pak ya pas diserang Amerika. Jangan dilihat bahwa peperangan yang terjadi hanya menghancurkan fisik, tapi juga SDM juga kena ya Mas. Waduh, profesor hilang satu, ilmu hilang tuh Pak. Ya banyak yang kabur keluar, banyak yang mungkin mati dan segala macam, yang kabur nggak mau balik lagi dan segala macam. Saya ingat ada cerita di negara di Eropa Utara bahwa supirnya itu dokter bedah dari Irak. Sopirnya itu dokter bedah. Dokter bedah jadi sopir Pak. Supir taksi gitu. Aduh. Jadi ya susah kalau orang kita bicara perang kan nggak seperti di film dar selesai gitu ya Mas. Jadi kehancuran itu bisa juga tidak hanya fisik tapi juga. Nah, timbul bekas luka tidak sih Pak? Luka baik yang kelihatan tidak kelihatan, yang paling berat kan yang luka tidak terlihatan Pak. Iya, tentu ada ya trauma-trauma masyarakat di dalam masyarakat, dan itu yang mereka sedang perbaiki sekarang. Mereka juga sedang berupaya untuk mengembalikan lagi SDM mereka yang tadinya
termasuk yang baik di kawasan Timur Tengah. Ya, perang tidak pernah punya dampak baik ya, selalu dampaknya buruk. Jadi siapapun perang yang semua negatif. Perang tidak pernah menghasilkan sesuatu yang positif. Jadi siapapun yang mendukung perang ya Anda termasuk orang yang jahat ke orang ya. Kita akan break sejenak Pak Dubes, mohon waktu sejenak kita bahas nanti soal Saddam Hussein ya. Saddam Hussein seru soalnya. Gitu, itu untuk masalah pendidikan ya. Iya. Pak Dubes kita break dulu, selepas ini kita lanjut ya. Kita akan segera kembali lagi dalam interaksi Dubes RI, tetap bersama kami. Selamat bergabung kembali dalam interaksi Dubes RI. Untuk Anda yang baru bergabung, kami ucapkan selamat bergabung yang sedang menyimak kami di seluruh jaringan Radio El Sinta di Indonesia. Anda kami ajak untuk mampir ke kanal YouTube Radio El Sinta. Kami live saat ini. Kalau Anda mungkin belum join ya, subscribe di kanal YouTube-nya El Sinta, kami mohon untuk Anda bisa subscribe. Karena bukan hanya live-live-nya saja yang kami siarkan di sana, termasuk informasi-informasi penting maksud kami agak seribet tadi ya. Informasi penting juga kami semuanya unggah di YouTube-nya Radio El Sinta. Nah, kali ini kami akan ajak Anda kembali ke Irak pendengar. Negara yang dulu pernah sampai hancur lebur, pasca diserang oleh Amerika Serikat, dan kondisi saat ini, kata Pak Dubes, sedang ada momen perbaikan di dalam untuk mengembalikan apa-apa yang telah rusak untuk bisa berkembang kembali. Memang perang meninggalkan banyak hal yang negatif semuanya, luka tersimpan dimanapun, luka fisik ataupun juga non-fisik. Berat rasanya tinggal di Irak, tidak seperti di negara kita, kata Pak Dubes. Bersama kami masih ada Duta Besar luar biasa, berkuasa penuh Republik Indonesia untuk Irak di Baghdad. Ada Pak Elmar Iwan Lubis, nanti Anda kami berikan kesempatan. Kalau mau tanya langsung boleh nanti bergabung di 0215869000. Pak Dubes, tadi soal Saddam Hussein nih. Saddam Hussein ini masih punya pengaruh tidak? Atau mungkin persepsi masyarakat Irak terhadap Saddam Hussein itu seperti apa kalau sekarang? Secara umum sih negatif ya. Kalau ada yang sifatnya masih mendukung itu hanya kelompok kecil, tapi secara umum ya udah negatif. Walaupun semua juga di negara manapun selalu ada yang memihak atau enggak gitu ya. Iya, umum lah gitu ya. Secara general enggak, tidak pernah positif lah, ya udah negatif. Jadi dipandang sebagai apa Pak sekarang itu Pak? Ya masa lalu. Nggak ada baik-baiknya ya. Ya begitulah. Kira-kira secara umum gitu. Kalau perubahannya apa Pak? Perubahan dalam konteks pemerintahan misal atau sistem pemerintahan? Pemerintahan mereka sekarang kan sudah melakukan proses demokrasi. Mereka baru pemilu ini tahun 2021. Sekarang lagi proses pemilihan yang masih mundur-mundur karena faksi-faksinya kan masih belum bisa dapat kata sepakat. Contohnya pemilihan presiden di parlemen mundur-mundur udah 3 kali nggak jadi-jadi gitu loh Mas. Waduh. Nah, secara umum tapi pemerintahan di sini terbentuk dalam faksi. Jadi presidennya itu selalu diwakili oleh faksi orang Kurdistan. Kurdis. Kurdis. Sedangkan ketua parlemennya dari Sunni Arab. Kenapa Pak dibikin kamar-kamar seperti itu? Ya begitu akhirnya kompromi politiknya. Sedangkan perdana menterinya dari Syiah Arab. Syiah Arab. Jadi Kurdis itu sebagai presiden, ketua parlemennya dari Sunni, sementara perdana menterinya Syiah. Ya Sunni Arab, Syiah Arab. Artinya mereka heterogen Pak ya sebenarnya Irak itu Pak ya? Ya, tapi kan bukan kalau kita lihat di kawasan Timur Tengah kan bukan hanya Irak yang seperti itu. Lebanon juga begitu kan? Iya. Ada liberal, konservatif gitu ya? Enggak. Maksudnya Sunni, diwakili oleh Syiah, Sunni dan Kurdis, misalnya. Kristen apa sih namanya Maronit. Ya, itu di Lebanon ya Maronit Kristen, lalu Syiah dan Sunni. Dan itu secara giliran kalau di Lebanon. Jadi itu emang warna yang terjadi di Timur Tapi dalam konteks ketahanan politiknya Pak, apakah sama dengan negara kawasan Semenanjung yang agak dalam tanda kutip panas gitu Pak Dubes? Maksudnya apa nih?
Ya, kestabilan. ya kestabilan politik. Kalau di kita kan ya santai-santai gitu ya Pak ya. Indonesia kan termasuk yang santai. Nah kalau di sana gimana? Ya memang selalu seperti itu. Jadi agak rumit, keputusan-keputusan untuk diambil selalu menjadi lebih sulit karena faksi-faksinya terlalu tajam. Jadi kondisinya selalu akan menjadi lebih gampang kalau dibandingkan contohnya kayaknya di kita gitu ya. Iya. Dengan tahu banyak ini jadi bersyukur tidak sih Pak jadi orang Indonesia, Pak Dubes? Saya nggak bersyukur, Mas. saya jadi orang Indonesia nggak pernah ngitung ya, nggak pernah minder juga tapi. Tapi kan jadi kita tahu ya, wah ternyata negara kita tuh lebih nyaman gitu ya. Ya gambaran baldatun thayyibadun warubun ghafur itu kan Pak? Kalau kita lebih nyaman, saya nggak kaget karena dari dulu juga banyak kok negara lebih kacau dari kita. Banyak negara lebih kacau dari kita. Kita bukan yang paling enak. Ya, banyak kok yang lebih enak. Tapi minimal kita lebih enak. Bagus, lebih aman dan lebih. Tapi yang kurangnya jauh juga banyak. Kurangnya nggak dikit, jauh gitu ya. Iya, tapi kita nggak pernah puas sama diri kita soalnya Pak. Terlalu ekspektasi tinggi mungkin Pak Elmar. Nggak juga sih, kalau kita secara realistis, semua orang jangan terlalu cepat puas diri. Yang penting jangan jadi minder. Nah itu dia. Kalau kita puas diri jadi mandek nanti. Betul. Kalau minder nanti kita ngebongkok terus depan orang ya. Jangan, itu nggak sehat betul. Itu ya. Itu penting. Nanti yang mau gabung boleh nanti bersama kami telepon saja nanti di 0215869000. Yang ada di chatbox YouTube juga terima kasih nih ya. Rame ternyata. Nanti saya sapa dulu nih yang ada di chatbox ya. @Ahmad Roni, kemudian Alexander Reva, kemudian juga Trisnavia 28. Seru nih ya, pertanyaan juga banyak. Nanti ya kami akan, termasuk ini ada testimoni yang pernah ke Irak. Dan waktu itu ke Iraknya bukan atas misi jalan-jalan, tapi misi mengirimkan bantuan dan sebagainya. Banyak nih warga negara kita yang juga aktivis di sana. Nanti saat lagi ya kami kembali untuk orang Jakarta dan sekitarnya yang sedang menyimak kami. Segera kami ajak Anda untuk menyimak waktunya azan Isya wilayah Jakarta. Waktu sholat Isya untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya telah tiba. Interaksi Dubes RI. Anda bersama kami dalam interaksi Dubes RI pendengar. Saya sapa dulu ini yang ada di YouTube, ramai sekali ternyata ada @spring design printing. Salam untuk Pak Dubes. Ada juga Ahmad Roni. Selamat berbuka untuk semuanya. Kemudian dari Alexandria Reva. Salam dari Stasiun Kebayoran Lama, Jakarta, Bang. Oke, terima kasih nih Alexandria Reva. Nah, kami bersama dengan Pak Dubes luar biasa dan berkuasa penuh untuk Irak. Ada Pak Elmar Iwan Lubis. Ini kami membahas tentang seluk-beluk Irak ya. Kadang-kadang yang kita bahas cuma kerjasama ekonomi gimana, kerjasama sumber daya manusia gimana. Tapi kalau kita ngomongin soal antropologi, sejarah, budaya, dan sebagainya, tidak habis rasanya 1 jam ini. Ini bersama kami ada Pak Hari di Cempaka Putih. Kita sapa dulu Pak Dubes ya, ada pendengarnya berbincang langsung dengan Pak Dubes soalnya. Halo, selamat malam Pak Hari. Selamat malam Mas Asrofi. Iya Pak Hari, apa nih yang pengen diketahui Pak Hari dari Pak Dubes? Begini Pak Dubes, selamat malam. Saya pengen tahu nih Mas Asrofi, kerjasama di bidang migas ada nggak tuh? Migas? Ya. Apalagi Pak? Ya, kerjasama di bidang migas aja. Dan itu area migas di Irak tuh di mana aja tuh? Ya, katanya dulu pernah sampai dihancurkan Amerika, apa masih ada apa enggak gitu ya? Ya, itu kan asetnya orang-orang Irak itu. Dan itu faksi mana aja tuh yang menguasai migas Pak di sana? Apakah konsep dari undang-undang migasnya udah ada atau belum gitu? Oke. Politik kebijakan Pak ya, termasuk politik kebijakan. Oke. Ya, mau berinvestasi kali orang-orang Irak ke Indonesia atau orang Indonesia atau mungkin kita mau ke sana investasi di balik itu Pak. Iya, untuk ini capaian target Menteri luar negeri, capaian itu gitu ya. Makasih Pak, sama-sama Pak Hari. Ini migas adalah komoditi utama. Kalau kita dengar Irak dulu kan sebagai negara yang sangat kaya. Ada pendengar kami lagi, ada Pak Yanto di Bogor. Halo, selamat malam Pak Yanto. Pak Asrofi. Pak Yanto, kabar baik ya Pak Yanto ya? Baik,
Pak Asrofi. Selamat malam Pak Dubes. Untuk Irak, saya ini kagum nih dengan negeri Irak Pak Dubes. Apa yang dikagumi Pak Yanto? Dia sumber kepala sungai mata airnya itu di apa yang bernama Tigris itu di wilayah Tigris ya. Iran. Sungai Tigris Pak. Nah, kepala sungai Efrat di wilayah Turki ya. Nah, terus kedua sungai ini kawin di wilayah Irak ya. Jadi makanya subur Pak. Nah, itu apa sampai hari ini airnya masih jernih apa bagaimana itu? Katanya Ufrat kalau sudah mulai kering tanda mau kiamat. Nah, itu saya mau bicara itu Nostradamus dan buku-buku tua ya. Apa ya? Nah itu katanya di kepala sungai ini apabila ada konflik itu cikal bakal perang dunia ketiga. Iya, katanya ya Pak ya, nggak tahu nanti. Kita cek di sana bener nggak tuh ya. Sama-sama Pak Yanto, menarik ya Sungai Ufrat, Sungai Tigris. Meskipun letaknya jauh di Irak ya, tapi sebagian besar orang Indonesia tuh tahu tuh soal itu. Sebelum ngomongin soal sungai-sungai tadi, kita ngomongin soal kerjasama dulu. Ini juga salah satu misi utama dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Baghdad. Gimana soal kerjasama bidang migas nih Pak Dubes? Ya, terima kasih. Seperti saya sampaikan tadi, Pertamina itu punya investasi migas, ladang migas di selatan Irak, di Basra, di namanya Kurna 1 ya, West Kurna 1. Itu kita namanya Purna Pak, artinya namanya Indonesia dong. Punya saham dan 10% saham dengan perusahaan-perusahaan lain ya. Perusahaan asing lain, kalau nggak salah tuh perusahaan lain itu Cina, Exxon, Amerika 10%, dan Jepang juga, Cina tuh gede juga. Nah, kita sedang berusaha untuk menaikkan saham kita. Pertamina sedang berusaha menaikkan saham sampai ke 20%. Kita memang beli minyak dari mereka. Ya, dari Irak ya. Jadi itu kepentingannya. Sedangkan di mana wilayah-wilayah minyak itu dari utara ada, di utara di daerah Kurdistan, di daerah selatan di daerah Basra juga ada. Jadi ini memang minyaknya di mana-mana ada Mas, di utara di selatan sama-sama besar. Memang namanya kan dalam zaman dulu kan Irak kan kaya minyak Pak ya, sebagai daerah yang kaya. Salah satu yang besar. Dan juga sampai sekarang Irak itu salah satu negara yang mengandalkan hasil minyak mereka bagi pendapatan negara, dan sangat besar, sangat tergantung. Dan dengan naiknya minyak sekarang mereka lumayan untung. Kaya lagi mereka punya pendapatan tambahan. Nah, politik kebijakan dalam negerinya gimana Pak soal energi Pak? Mereka mengharapkan investasi dari luar juga sih, tapi ada upaya juga untuk menasionalisasi semua perusahaan tambang pertambangan. Itu semua dalam proses. Dan seperti saya katakan, mereka dalam konteks kebijakan kan dalam transisi, jadi arahnya inginnya memang adanya kontrol dari dalam negeri, dari Irak sendiri semakin besar. Tapi itu kan belum tuntas, dan perusahaan-perusahaan asing juga masih sangat dibutuhkan, karena mereka juga butuh investasi. Salah satunya kita di sini. Betul, tinggal kitanya aja ya mau di skupnya mau dimaksimalkan atau tidak. Tapi soal sungai ini seru loh Pak kalau kita ngomongin soal Irak. Kalau sungai kan, Sungai Efrat sama Tigris kan dibilangnya juga seperti cikal bakalnya kebudayaan zaman kuno dulu ya. Iya, Babilonia gitu ya. Iya, dan kalau di atas ada juga ketemu ada kota namanya Erbil, itu udah 6.000 tahunan itu masih dipakai sampai sekarang, ada kota tuanya. Jadi kota-kotanya juga akan kita tahu bahwa itu lekat dengan sejarah. Misalnya ada kota di atas di tengah situ dekat Mosul namanya Salahaddin, itu Saladin itu. Salahaddin. Ya Saladin itu kan Saladin ya. Jenderal Saladin perang tuh. Kalau baca buku Jenderal Saladin. Kan. Jadi Eufrat sama Tigris. Tapi kalau pertanyaannya kondisinya Pak benar tidak? Katanya sudah mulai mengering. Masih bening. Banyak yang udah nggak bening Mas.
Iya, banyak yang udah nggak bening. Apa yang bikin rusak, Pak, kualitas airnya? Iya, seperti saya katakan, perang, infrastruktur kan lemah ya. Oke. Sayang, Pak ya. Ya sayang. Masalahnya itu kan sebuah heritage. Heritage itu kan ya lambang martabat sebuah bangsa, Pak. Ya itu realita yang harus dihadapi. Sayangnya itu dia. Tapi ini kita harus cek, Pak. Tadi benar tidak Ufrat itu sudah mulai mendangkal atau mungkin sungainya sudah mulai mengering karena banyak orang kalau baca di sosmed kayak gitu, betul, Pak? Betul. Jadi pencemaran lingkungan kan besar ya. Dan upaya perbaikannya juga terhambat-hambat terus. Jangan lupa Irak tuh dilanda kekerasan terus-menerus. Selain diserang Amerika, terus terakhir ISIS lagi rame kan. Ya, jadi terganggu terus. Mereka punya upaya untuk memperbaiki, melakukan perbaikan nasional semuanya lah di berbagai aspek. Jadi ini bukan tanda-tanda mau kiamat kan, Pak? Kalau pendangkalan kan tinggal dikeruk lagi, Pak. Kalau kiamat mungkin malah Ciliwung, Mas. Kalau Citarum sudah diperbaiki, Ciliwung sudah tanya hampir rampung. Kayaknya nggak jadi deh, Pak. Mungkin sungai di Semarang atau sungai di Surabaya kali, Pak. Mudah-mudahan ya. Tapi benar tidak sih peninggalan-peninggalan ini yang sekarang ada itu bentuknya sudah tidak lagi elok seperti dulu. Kalau saya dulu membayangkan ya akan sangat indah meskipun di kawasan Arab gitu ya yang panas dan sebagainya. Tapi lembah-lembah sungai itu kan sangat indah. Betul demikian, Pak? Kalau alamnya sih enggak sih ya. Tapi kalau peninggalannya, apalagi kita punya, apalagi untuk orang yang punya ketertarikan terhadap sejarah, ya itu indah, Mas, bagus. Saya tuh Pak yang sangat tertarik dengan sejarah, Pak. Dan banyak sekali sampai sekarang juga barang-barang sisa-sisa peninggalan sejarah itu hilang, dicuri. Oh, vandalisme ternyata. Wow, banyak sekali di seluruh dunia itu menyebar. Tapi terakhir saya dengar ada info mereka tuh Amerika mengembalikan sekitar 19.000 barang. Termasuk ada yang terakhir saya lihat sendiri Gilgamesh tablet itu ya, itu penting sekali, sudah dianggap tablet aturan itu pertama di dunia itu tulisannya itu. Jadi terjadi kapan, Pak? Terjadi perusakan peninggalan sejarah itu kapan? Gini, kalau kita bicara kerusakan perang-perang yang terakhir ya. Waktu Amerika itu 2003. Cuman Baghdad itu sudah mengalami 200 tahun perang, 200 kali perang. Wow. Baghdad pernah dibakar sama Genghis Khan juga ya, Mas? Iya. Iya, perpustakaan Baghdad yang terkenal, tersohor pernah dibakar sama pasukan Mongol Genghis Khan. Jadi kalau kerusakan bangun, rusak, bangun. Tapi perang itu kan terjadi terus, ratusan tahun, ribuan tahun. Apa sih Pak yang menyebabkan mereka terus berperang, Pak? Nggak tahu ya Mas, mungkin salah minum obat kali. Ya anggaplah misal gitu ya, merasa dirinya masing-masing superioritas sehingga tidak mau berada di bawahnya orang lain kayak gitu. Ada tidak seperti itu Pak, anggapan bahwa dirinya superioritas? Enggak juga, tapi kalau kita baca seperti itu, wilayah mana sih yang nggak perang, Mas? Selalu ada periode perang. Saya kebetulan studi perang. Budaya manusia itu masa damai dan masa perang itu paling seperempatnya aja damai itu, seperlima. Coba baca secara universal. Jadi umat manusia senang perang. Hobi kok perang ya Pak ya? Hobi kok perang. Kalau baca buku sejarah tentang perang, on war, battle, banyak sekali penemuan-penemuan ilmu teknologi juga akibat perang. Mesiu misal, enggak ya? Kebetulan Mesiu enggak ya. Tapi Mesiu banyak dari sekali. China soalnya. Cuma masalahnya secara umum ya enggak, kalau kita bicara perang ya enggak spesifik orang Irak gitu ya. Secara universal orang perang terus. Nah, Irak ini terkenalnya kalau kita Pak ya, di luar konteks sejarah dan sebagainya. Kalau anak muda kan nggak suka tuh yang seperti itu. Taunya dongeng Aladin, Pak.
Aladin itu benar dari Irak apa bukan sebenarnya, Pak? Iya kan dulu pernah menjadi sumbernya sastra di sini Baghdad itu. Makanya perpustakaannya cerita 1001 malam ada Mas di sini. Abu Tamannya Nawas misal gitu. Abu Nawas ada tamannya Mas di sini, ada tempatnya, daerahnya. Jadi 1001 malam juga di sini diceritain. Jadi periode-periode keemasan zaman siapa yang Sultan Rasyid setelah Utsmaniyah, apa sih namanya Pak? Itu berkembang bukan hanya ilmu pengetahuan tapi juga sastra, budaya, seni, akhirnya menghasilkan hal-hal tersebut, dan itu kotanya ya Baghdad. Dan yang hancur lebur di tahun 2003 itu Pak? Iya, hancur lebur yang nggak lebur-lebur amat tapi hancur. Hancur tetap saja Pak, tapi karena hancur itu untuk membangun kembali butuh waktu, butuh proses, butuh uang, butuh tenaga dan sebagainya. Betul. Sebagai orang yang meskipun tidak memiliki kuda di sana Pak ya, tapi kan melihat secara langsung, yang paling disayangkan kalau melihat kerusakan itu disayangkan kerusakan apa Pak? Ya sebetulnya nggak bisa kita milah begitu ya. Kerusakan itu kan akhirnya jadi sistemik. Kalau nggak ada perencanaan, akhirnya tidak ada pemeliharaan, akhirnya jadi kacau. Ya rusak semuanya gitu ya. Kalau kita lihat, kita kan semakin lama semakin teratur. Dulu kacau ya Jakarta misalnya, kota lain Surabaya sedikit demi sedikit kita mulai berubah gitu ya. Nah, ketika kita mau perbaiki terus ada konflik, kacau lagi, tertunda lagi. Ya akhirnya secara keseluruhan dampaknya. Iya. Jadi ya kalau ngomongin perang ya Pak ya, karena pasti semuanya isinya korban semuanya. Ini di luar konteks ini, saya ingin tahu soal teman-teman di Irak, Pak. Kangen nggak sih dengan kolak yang kami makan tadi buat buka puasa gitu, Pak? Bisa Mas, di sini buat sendiri. Nggak mau kalah nih Pak Dubes. Terus apa, makanan apa yang dibuat untuk mengobati rasa kangen misal? Iya, sate Padang gitu, itu susah tuh. Sate Padang, yang susah sausnya mungkin ya? Iya, cara buatnya yang menjadi susah. Kalau bahannya kayaknya bisa deh. Bahannya pasti ada, kalau cuma hanya bumbu kari dan sebagainya. Apalagi Pak, misal jajanan-jajanan kecil, risol atau mungkin gorengan, lapis Surabaya atau apa Pak? Asinan, enak Pak, asinan Bandung loh Pak. Bagaimanapun juga kan makanan yang kita dapatkan di rumah kita, di negeri kita, jauh lebih enak ya Mas. Iya. Jadi selalu ada kerinduan itu. Tapi ya untuk mengobatinya kadang-kadang kan buat di sini juga bisa gitu. Tapi nggak seenak yang di. Memang beda rasanya. Tapi minimal ya mendekati gitu ya. Ada apalah ibaratnya sambal saset kalau sekarang bisa dibawa kan dikirim ke sana Pak ya. Dijual di toko Mas. Ada sambal terasi gitu ada. Jual di botol. ABC dan apalagi macam-macam, belibis. Ada semua belibis, ABC, lengkap. Jadi kalau bikin Indomie juga sama kayak Indomie di sini Pak ya, ada telurnya. Sama. Tapi saya yakin satu yang nggak ada Pak, cabai rawit hijau kayaknya nggak ada di sana. Ada ya? Ada juga. Aduh. Nggak ada tuh kan, cabai rawit hijau susah Pak. Soalnya mungkin Pak Elmar main ke Thailand ada ini. Tapi yang agak unik di sini kalau ngomong makanan, di sini utamanya orang makan kambing. Kambingnya enak. Ini yang kita ngiri Pak, dibalik berarti ya. Di kita nyari nasi kebuli susah. Iya, tapi sayangnya makanannya jenisnya gitu-gitu lagi, lama-lama bosen. Kolesterol Pak, kalau lama-lama bukan kolesterol, makanannya variasinya dikit. Oke, nggak kayak orang kita Pak ya, makanannya banyak banget, mau kangen Padang tinggal Padang, kangen Manado tinggal Manado, ya beda rasa, beda rupa. Ini ada yang tanya ke kami nih, ada Pak Musli tanya, kalau misalnya pengen wisata ke Irak, apakah sudah boleh? Kalaupun boleh, adakah tempat tujuan khusus yang direkomendasikan yang relatif aman tapi masih bagus? Kalau wisata saya nggak anjurkan karena kondisinya seperti saya bilang unpredictable. Checkpoint masih banyak di kota itu. Jadi orang tidak bisa travel jalan dengan bebas misalnya gitu ya. Itu nggak segampang itu. Kalau saya orang asing datang ke Jakarta,
Nah, saya mau lihat ini apa sih namanya Jogja, pakai kereta api, pakai mobil atau apa, jalan sana, gampangan gitu ya. Semarang, terus enaknya tinggal pakai ransel kasarnya, asal ada duit. Di sini nggak segampang itu karena kondisi keamanan masih rawan. Jangan ya, jangan dulu ditahan. Nanti nunggu kondusif dan bisa didatangi untuk berwisata. Ini pelajaran apa Pak yang bisa kita ambil dari keadaan Irak ataupun juga selama ini yang dimiliki Irak untuk perkembangan Indonesia lebih baik, Pak Dubes? Oh, pengalaman di Irak untuk kita? Iya, apa sih pelajaran baik untuk kita, Pak? Jangan berkelahi di dalam, Mas. Tidak akan ada yang nolong kecuali diri kita sendiri. Kayak ini penting banget, Pak, ya. Kita sudah mulai agak panas nih. Penting. Jadi nggak ada yang akan bantu kita kalau kita udah susah malah nyorakin baliknya. Nggak ada baiknya saling bertengkar ya Pak ya? Nggak ada baiknya untuk bertengkar. Kita perbaiki, kita periksa apa yang jelek di diri kita perbaiki kita sendiri. Karena nggak ada yang bantu dari luar, nggak ada. Ngeri itu omongan yang terakhir tuh ya. Kadang-kadang kita nggak sadar Pak, kita ego kita gede-gedekan gitu ya, nggak mau kalah dengan yang lain. Yang ada ujungnya kita perang nanti sama saudara sendiri. Pelajarannya itu ya. Iya, penting banget. Hal dasar kadang-kadang, tapi kita kadang-kadang lupa ya. Apa mau disampaikan ke masyarakat umum, Pak? Ini berkaitan dengan, ya meskipun Irak masih belum terbuka untuk orang Indonesia ya, tapi kita juga butuh tahu tentang Indonesia di Irak dan sebagainya sebaliknya, Pak. Apa disampaikan ke seluruh masyarakat nih, Pak Dubes? Kalau dalam konteks budaya bagaimanapun juga dan hubungan antara negara bangsa, Irak itu adalah negara yang punya hubungan baik dengan kita sejak lumayan lama. Soekarno ke sini berkunjung masih diingat oleh tokoh-tokoh politik. Hubungan kita secara kultur, tokoh-tokoh pemikir-pemikir agama juga cukup kuat. Jadi hubungannya tidak hanya sekedar hubungan yang bisa dikalkulasi, tapi hubungan antara manusianya cukup panjang, cukup lama, dan cukup baik. Mudah-mudahan ya ini jadi bekal kita untuk bisa terus menapaki kerjasama yang lebih baik antara Indonesia dan juga Irak. Pak Dubes tetap sehat di sana, mudah-mudahan tetap aman ya, sehingga warga negara kita bisa kembali dengan sehat dan juga tidak kekurangan satupun nanti Pak Dubes. Terima kasih sama-sama juga Bapak-Bapak di sana. Semoga sehat selalu. Amin. Terima kasih ya Pak Dubes, selamat menunggu waktu berbuka. Selamat sore Pak Dubes. Selamat sore, terima kasih. Sama-sama. Interaksi Dubes RI kali ini bersama dengan Duta Besar Luar Biasa berkuasa penuh untuk Irak, Pak Elmar Iwan Lubis. Anda masih bisa menyimak interaksi Dubes RI, besok kita akan ajak Anda jalan-jalan kemana lagi ya, atau menyelami kebudayaan mana lagi ya. Pastikan Anda menyimak interaksi Dubes RI di Radio El Sinta setiap hari selama bulan Ramadan, pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Saya Asrofi.